acara ini dulu aja. Iya. Ini acara apa? Iya. Jadi dalam upacara penutupan yang berkaitan dengan bulan Suro ini, Sandap Sampeyan dalam Kang Sulungan Sunan Pakubuwono 13 memberikan gelar kepada beberapa saudara, sahabat, pribadi, kenalan, khususnya malam hari ini memberikan kepada Mas Ahmad Dhani. Beliau mengapa memberikan itu? Karena beliau mendapatkan laporan bahwa Mas Ahmad Dhani ini baru saja mantu, dan mantu itu menggunakan tata cara adat keraton yang sesungguhnya adat tata cara itu adalah banyak yang dilakukan standarisasinya sesuai dengan pakem keraton. Nah, untuk itu maka sesuai dengan pengertian keraton adanya pelestarian termasuk pengembangan budaya, dan di dalam ini ada tata cara adat yang dalam hal ini salah satu yang penting adalah perkawinan. Maka kemudian Mas Ahmad Dhani ini mendapatkan kehormatan gelar. Kalau demi untuk jelasnya bisa menyampaikan Mas Ahmad Dhani sendiri, silakan. Ya, intinya kita punya tugas untuk melestarikan budaya keraton, khususnya Keraton Solo, dan memberikan banyak nantinya pemahaman tentang sejarah Keraton Solo, baik dari awal berdirinya hingga sekarang. Dan saya sebagai orang yang dikasih gelar punya kewajiban untuk memberikan informasi-informasi terkait soal sejarah masa lalu maupun sekarang tentang Keraton Solo. Kalau Mas Dhani kekancingannya apa itu Mas Dhani? Kanjeng kenapa ya? Yang tadi mendapat Kanjeng Pangeran. Kaping. Oh, namanya ya Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran siapa lengkap? Kanjeng Pangeran Ahmad Dhani Sastro Atmojo Joyonegoro. Sastro Atmojo Joyonegoro. Agak susah ngapalnya. Mendapat gelar dari keraton ini pripun Mas Dhani? Yaitu Jadi beban atau ya pastinya jadi beban ya, karena mau nggak mau kan apapun nanti di masa depan itu ya tugas saya itu memberikan berbagai macam informasi sejarah tentang Keraton Solo gitu. Jadi kewajibannya ya begitu, entah nanti dalam bentuk kurikulum nantinya, karena saya DPR Komisi 10, bagaimana memberikan sejarah yang komprehensif soal keraton dari awal Pakubuwono 10 hingga sekarang Pakubuwono 13. Mungkin sejarah itu mungkin belum lengkap di kurikulum Dikdasmen. Itu menjadi tugas saya bagaimana supaya generasi muda punya pengertian tentang sejarah Keraton Solo yang komprehensif gitu. Tidak terputus-putus tapi komprehensif. sebelumnya menyangka nggak Mas Dhani? Kan istilahnya kan kemarin kan cuma mantu ya, pernikahan anak. Ya sebenarnya ini cukup mendadak, seminggu yang lalu gitu ya. Karena kebetulan habis ada acara yang saya belum sempat datang, yaitu Suruhan. Mungkin mudah-mudahan tahun depan saya bisa datang. Nah ini sekarang penutupan Suruhan saya bisa kebetulan gitu. Dan ternyata penutupan ini ada kancingan. Saya juga baru tahu kancingan itu ternyata Gelar. pemberian gelar. Saya juga nggak tahu gitu. Saya sempat kemarin ini saya datang apa enggak ya? Ternyata ya harus datang karena kan diberi gelar gitu. Mas Dhani beban, tapi seneng nggak dengan pemberian kancingan ini? Tadi sempat jadi beban, tapi seneng nggak Mas Dhani dengan? Ya tentunya seneng ya, tentunya seneng karena saya kan memang termasuk pemerhati sejarah Mataram Islam ya. Jadi ya saya seneng lah, karena di rumah saya kan banyak sekali lukisan-lukisan Pakubuwono 10, Pakubuwono 9, Pakubuwono 8. Jadi seneng lah gitu, apalagi menjadi bagian daripada Mataram Islam tuh ya seneng banget gitu. Karena ya memang saya terus terang saya memang penggemar sejarah Mataram Islam gitu.
Berarti Mas Dani tahu nggih dari Panembahan Senopati sampai sekarang Kasunanan Surakarta Diningrat sejarahnya tahu Mas Dani? Ya insya Allah tahu lah semenjak Ki Ageng Pemanahan punya putra Panembahan Senopati, Panembahan Senopati punya putra Pangeran Hanyapawati, lalu ke Sultan Agung, lalu ke Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat II punya putra namanya Pangeran Puger. Pangeran Puger punya putra namanya Amangkurat IV. Ya. Lalu Pakuwulo III, terus sampai sekarang 13. 13. Saya juga tahu bahwa Pakubuwono IX itu bukan anak dari Pakubuwono VIII. Cukup lumayan saya pengetahuan soal sejarah Mataram Islam. Mas Dani, kalau nanti di bulan Suro yang akan datang kan Kasunanan biasa mengadakan kiblat sekawan itu loh, yang sana misalnya Merapi terus Lawu lah, nanti Mas Dani ikut nggak? Ikut, insya Allah ikut tahun depan. Nah, ke pantai juga kan? Ya, ke pantai Parangtritis. Parangkusumo ke Parangtritis, ya insya Allah datang saya. Belum pernah ikut. Belum pernah. Kirap juga belum pernah. Tahun depan insya Allah bisa. Pak Dedani mau nanya, kemarin itu untuk Pak Dedani pertimbangannya menggelar acara pernikahan anaknya secara ada jaminan? Ya kebetulan saya peneliti sejarah Mataram Islam, dan kebetulan saya menyukai ya adat istiadat tradisionalnya, dan ya, kebetulan Al juga sama dengan saya, jadi ya wajar saja ketika kebetulan kita punya kerabat juga dekat dengan Keraton Solo, ya otomatis ya kenapa Keraton Solo, ya tentu ada semuanya, ada sebab musababnya gitu. Mas Dani. Ya. Solo sama Jogja. Ya. Merasa lebih dekat dengan Solo atau seperti apa? Sebenarnya saya kalau kerabat sebenarnya sama-sama dekat. Cuman ya memang kebetulan Solo yang lebih dekat aja. Gitu. Mangkunegaran juga dekat, sama Gusti Prabu Kusumo, Gusti Adi juga dekat. Cuman memang lebih akrabnya ke Keraton Solo. Kalau ke depan nanti Pak Dedani mau bikin ini karya-karya musik mungkin yang ada ya inspirasi dari Keraton Solo atau? Ya sebenarnya lebih baiknya memikirkan bagaimana kelangsungan Keraton Solo itu sendiri gitu, gimana supaya kita bisa saling melestarikan Keraton Solo gitu, supaya generasi muda itu nggak lupa bahwa kita dulu punya kerajaan yang namanya Keraton Solo. Mas Dani, kalau Mas Dani kan tadi dapat kekancingan Kanjeng Pangeran. Kalau Mbak Mulan dapat apa? Belum, Ji. Mungkin tahun depan Gusti Tibo, Mbak Mulan giliran. Ngesta akan dawuh. Ji. Ya. Terima kasih Gusti Tibo dan Mas Dani. Ji.